Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita pagi yang indah ini. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan menghormati Allah Elohim yang hidup. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Aku datang ya Bapa di hadapan-Mu saat ini. Mau duduk diam menikmati hadir-Mu Tuhan. Nikmati jamahan-Mu. Kubuka hati ini Tuhan, untuk siap Kau bentuk, untuk siap mendengar kebenaran firman-Mu dan diubahkan. Menserahkan ibadah ini dari awal petangga akhir dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Tenang teduhkan keberadaan kita di hadapan. Hampiri tahtanya yang kudus. Masuk ruang kudus-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku duduk diam, hampiri-Mu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuh itu. Ku duduk diam, hampiri-Mu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuh itu. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Selalu Kau bersamaku.
menikmati hadir-Mu Tuhan. Ku duduk diam hampiri-Mu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu jamah dan penuhiku. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Dengan teduh katakan, tanganku angkat padamu. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Hati di tatamu, rindu selalu. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati. Rinduku, rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Ku datang Tuhan, ku datang menyembah. Oh, ku sembah Kau, ku sembah dalam hadirat-Mu. Haleluya, hadir-Mu, hadir-Mu Tuhan. Oh, menjamah setiap kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku angkat hati menyembah-Mu, ku angkat tangan menyembah-Mu. Haleluya.
persembahanku. Layakkan di hadapanmu. Oh, dengan segenap hati, segenap jiwa, ku sembah. Haleluya. Buatku lebih lagi mengasihi, buatku lebih lagi mengasihi, ya Bapa. Hanya Engkau hartaku, hanya Engkau milikku. Engkau Allah satu-satunya yang benar, Allah Elohim Yahweh, Allah Elohim Yahweh, tahtamu kekal selamanya. Oh, terima kasih Kau memilihku menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih, ku bersyukur, Haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu satu jemput berdiri. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati. Amin. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, berkemuliaan bagi Allah Elohim Yahweh. Kita bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mari beri jabat tangan, kiri kanan, depan belakang, boleh menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita satu di dalam Tuhan. Kita bersuka cita di tempat ini. Mari kita tinggikan Allah Elohim Yahweh. Haleluya. Mari jemaat GSKI Bukit Raya katakan, bersuka cita dalam Tuhan, bersuka cita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupmu, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala
kebaikanku. Sebab itu jiwa bersorak, haleluya. Dengan gegap gempita semua umat memuji Tuhan. Sebuah alat musik iring nyanyian, haleluya. Kini Tuhan bertata atas pujian umatnya. Mari serukan glory, 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 haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupmu, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikanku. Sebab itu jiwa bersorak, haleluya. Dengan gegap gempita semua umat memuji Tuhan. Sebuah alat musik iring nyanyian, haleluya. Kini Tuhan bertata atas pujian umatnya. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan. Glory, 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 haleluya. Bersukacitalah Tuhan. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan ini di hadapan-Mu menjadi doa kami, Bapak. Berikan kami hati takut akan Engkau, secara turut akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berikan aku hati takut akan Engkau, Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau, Bapakku. Tuhan, ku mau patuhi. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu indah dalam
hidupku. Tuhan ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau ingin. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Mari dengan tulus kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikan ku anak taat bagi Engkau Bapakku. Tuhan ku mau patuhi. Berikan aku hati peka, berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Tuhan ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Ku ingin berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Mari jemaat Tuhan katakan, ku ingin berkenan selalu di hadapan, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Ku ingin berkenan selalu di hadapan. Amin. Pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Mari Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku.
dilakukan di muka bumi ini Bapa. Firman-Mu berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Terjadilah kehendak-Mu ya Bapa. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Engkau Allah yang hidup. Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Elohim Yahweh. Engkau Allah yang berjanji setia kepada umat-umat-Mu yang melakukan kehendak-Mu Bapa. Engkau kudus, kudus, kuduslah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Gereja-mu ya Bapa, memberkati hamba-hamba-Mu Bapa, persatukan kami Elohim Yahweh. Indah ya dalam masuk, indah ya nada ya namun kami mau taat dan setia saja kepada-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu Kau nyatakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Berikan aku hati takut akan Engkau, Tuhanku. perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau, Bapakku. Tuhanku mau patuhi. Berikan Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau, kesukaanku. Ku ingin berkenan. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu,
hadapanmu, menjadi pribadi seperti yang kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku, hanya Engkau kesukaanku, hanya Engkau kesukaan. Ampuni kami jika kami belum berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Berikan kami terus kesempatan, Tuhan, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, yang selalu menyenangkan Engkau, menyukakan hati-Mu, Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk semua yang Kau kehendaki ini dalam setiap kehidupan kami. Pulihkan keberadaan kami, Bapa. Jamah setiap hati kami, lawat setiap kami, Tuhan. Ubahkan setiap kehidupan kami yang belum sungguh-sungguh mengasihi Engkau dalam setiap kehidupan ini. Berfirmanlah bagi kami pada saat hari ini, Tuhan. Kami butuh nasihat, kami butuh pengajaran-Mu. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, apa yang Engkau kehendaki bagi kami pada saat hari ini. Bapa, kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Apa kabarnya? Bisa dilewati, amin. Luar biasa. Apanya Bapak Ibu? Bisa melewati, amin. Luar biasa Tuhan yang memampukan kita melewati setiap kehidupan kita hari lepas hari, yang tidak luput dari bermacam masalah yang kita hadapi. Katakan amin. Siapa yang tidak punya masalah hari ini Bapak Ibu? Tolong angkat tangannya. Tentu tidak ada yang tidak memiliki masalah hari lepas hari. Nah, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Masalah itu adalah segala sesuatu yang Tuhan inginkan supaya kita memiliki buah-buah roh. Supaya kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Itulah kekristenan Bapak Ibu. Kristen artinya serupa seperti Kristus. Katakan amin. Kristen artinya harus seperti Kristus. Apanya Bapak Ibu seperti Kristus? Ya, apa yang Dia sudah teladani selama Dia ada di muka bumi ini, ya. Itu yang kita harus miliki dalam kehidupan kita menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa itu Bapak Ibu Saudara dan saya bukan pengikut Kristus. Walaupun katanya, oh saya Kristen. Belum tentu semua orang yang mengatakan Kristen, ya itu berkenan. Sebab itu pujian tadi, ya, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku. Amin. Betul? Hanya Yesus kesukaan kita? Ya. Ya, boleh
kita suka makan ini ya Bapak Ibu, kita suka kesini, kita suka ini ya Bapak Ibu, boleh. Tapi jangan melebihi kesukaan kita daripada yang pertama adalah kesukaan kita hanya Tuhan Yesus saja. Ya, apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang menyukakan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita diciptakan di dunia ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, menyenangkan hati Tuhan, yang utama hanya Tuhan. Ya. Jangan sampai kita berbuat salah di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita dilihat Tuhan, ditemukan hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang kita harus perhatikan, waspadai dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Ya. Saya tidak mempersiapkan khotbah untuk hari ini Bapak Ibu. Ya. Saya mengalir saja apa yang Tuhan mau inginkan bagi kita pada saat hari ini. Ya. Saya hanya mengalir apa saja Tuhan yang Kau inginkan buat kami pada pagi hari ini. Karena sudah banyak kebenaran yang sudah diberikan, diperdengarkan oleh Tuhan melewati hamba-hambanya di tempat ini. Ya. Apakah kita mempraktekannya dalam hidup? Apakah kerohanian kita berubah, hidup kita berubah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, apa yang diajarkan di tempat ini? Tentu apa yang disampaikan di tempat ini Bapak Ibu, kita mulai katakan amin, kita setuju dengan pengajaran apa yang Tuhan sampaikan di tempat ini. Kita langsung diproses Bapak Ibu, diuji melewati kehidupan ini. Mulai dididik oleh Tuhan, mulai dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Amin. Ya. Memang tidak mudah hal ini Bapak Ibu. Banyak kita kadangkala salah, gagal, tidak 100% mempraktekannya dalam kehidupan. Tidak tepat, tidak presisi. Ya, sesuai dengan umur pengenalan saudara kepada Tuhan atau pengertian saudara tentang kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kembali saya katakan, saya baru mengerti kebenaran, dibukakan kebenaran itu dari tahun 2016. Terbuka, oh ini toh kebenaran yang benar-benar. Dibukakan Bapak Ibu. Sampai hari ini terus saya gali dan saya lakukan, dan benar-benar kebenaran itu luar biasa Bapak Ibu, jelas dan sangat jelas, dan tidak bisa lagi ajaran apapun yang bisa mengubah apa yang saya sudah dapat. Ya. Tapi sebelumnya kita baca firman Tuhan dulu Bapak Ibu. Belum jauh kebenaran ini. Tadi waktu saya duduk di sini, waktu saya mau ke sini, Tuhan ingatkan waspadalah. Waspada, saya cari waspada, apa yang Tuhan inginkan tentang Tuhan memperdengarkan suaranya, waspada. Ya, salah satunya Bapak Ibu di Roma 16 ayat yang ke-17. Dengan perikopnya adalah peringatan. Ya.
Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan, ya, dan godaan. Sebab itu hindari mereka. Amin. Nah, ayat ke-18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Katakan amin. Firman ini Bapak Ibu, saya tidak tahu, Tuhan bawa aja ya membukakan kebenaran ini, apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Yang kedua, Tuhan juga tadi mengingatkan saya, memberikan sesuatu bagi saya yang saya sulit untuk menerjemahkannya lebih detail ya Bapak Ibu. Cuma saya coba ya hari ini kita minta Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada kita masing-masing. Amin. Amin. Saya percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini dan saudara terima ya, itu setiap kita pasti masing-masing kita menerima sesuai kebutuhan kita, sesuai versi, sesuai apa yang ada yang Tuhan lihat di dalam diri kita masing-masing. Amin. Amin. Ya, tidak sama saya, Tuhan kasih hikmat beda dengan saudara. Ada tingkatannya, ada standar bagi setiap kita yang menerima kebenaran ini sesuai dengan umur, sesuai dengan otot rohani kita. Katakan amin. Amin. Ya, tapi jangan sampai kita tidak meresponi semua ini. Nah, kenapa Tuhan berbicara tentang Roma 16 ini bagi kita ya? Pada hari ini, saudara yang kekasih, kebenaran yang sudah disampaikan di tempat ini adalah kebenaran yang benar-benar inti kekristenan yang harus kita lakukan. Katakan amin. Amin. Sulit memang pengajaran di tempat ini, firman yang Tuhan berikan di tempat itu tuh sulit dilakukan oleh setiap orang yang mengaku Kristen. Karena kekristenan sudah berabad-abad, sudah bertahun-tahun tuh diajarkan kekristenan itu sangat mudah. Ya, sangat mudah menjadi orang Kristen, percaya Kristen, tetap selamat. Pasti selamat. Ya. Kedua, kekristenan yang sudah diajarkan tertanam ya, mujizat ya. Diberkati, bukan salah Bapak, benar ada mujizat. Ya. Tapi orang Kristen hanya stucknya di situ, tertanamnya di situ. Dia tidak keluar menuju kekristenan yang benar-benar yang Tuhan inginkan. Pengajaran yang sudah Tuhan teladani dalam setiap hidup kekristenan, tujuan kekristenan yang sejati Bapak Ibu, yaitu menyangkal diri, memikul salib. Harus serupa sempurna seperti Kristus. Harus memiliki karakter Kristus. Ketiga, banyak orang ya masuknya karismatik, ya Injil sepenuh, karunia-karunia roh. Nah itu gencar Bapak Ibu. Karunia-karunia roh. Saya bisa mengatakan ini karena saya mengalami. Saya mempraktekkannya dalam hidup. Makanya saya katakan tahun 2016 baru saya ngerti kekristenan yang sungguh-sungguh itu Bapak Ibu. Bukan salah, karunia benar ada di Alkitab. Tapi intinya hamba Tuhan, banyak hari ini hamba-hamba Tuhan itu
ini dengan karunia roh. Tapi karakternya karakter Kristus itu tidak dikejar, tidak seimbang. Hari ini banyak seperti saya dulu, wah karunia roh. Tapi karakternya amburadul Bapak Ibu. Nah, apa yang disampaikan kalau begitu Bapak Ibu? Makanya kita harus sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Harus pas, harus memiliki karakter Kristus seorang hamba Tuhan. Baru kalau dia mengajarkan kepada umat-umatnya itu suaranya Tuhan, bukan suara asing atau dirinya sendiri. Makanya seorang hamba Tuhan itu tidak mudah. Berkarunia roh, bernubuat. Apa yang dia nubuatkan, lu buat apa ku buat. Makanya saya takut. Saya ini orang yang pekerjaan roh juga Bapak Ibu. Dan saya bersyukur saya hari-hari belakangan ini setelah saya menerima di tahun 2016, Tuhan anugerahkan saya tentang kebenaran firman-Nya. Dan kebenaran itu yang saya praktekkan dalam hidup, saya hidupkan dalam kehidupan saya. Sehingga karunia roh diimbangi dengan karakter Kristus. Takut apa yang kita ajarkan tidak sesuai, tidak presisi, tidak tepat. Suaranya bisa suara lain Bapak Ibu. Kalau kita tidak bersih pikiran kita, hati kita, makanya ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu. Berkenan terus, tepat terus di hadapan Tuhan. Saya minta dengan Tuhan kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, aduh rasanya itu kayak orang, gelisah Bapak Ibu. Takut. Karena seorang hamba Tuhan kayak saya itu mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya mungkin di depan manusia, di depan saudara, di depan jemaat, saya bisa bersandiwara. Bisa kelihatan suci, alim. Wah, seolah benar. Bisa Bapak Ibu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Amin. Ini Bapak, karena Tuhan itu Allah yang hidup. Tuhan itu nyata, dia melihat apa yang kita perbuat, kita lakukan. Pikiran kita, semua. Makanya selalu di tempat ini melakukan kehendak Tuhan itu adalah setiap hari Bapak Ibu. Dari detik ke detik, menit, jam, hari lepas hari, bulan, tahun Bapak Ibu. Itu tujuan kekristenan, hari lepas hari melakukan kehendaknya, hidup berkenan. Itu kekristenan Bapak Ibu. Baru pujian penyembahanmu harum di hadapan Tuhan. Katakan amin. Berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bicara dengan saya saat menyembah tadi. Makanya tadi haleluya, tadi saya pikir saya mau lawan. Ada roh penyembahan di dalam diri saya itu, saya mau lawan. Ngapain sih ngeroh-ngeroh kayak gini gitu ya. Tuhan bilang tunduk dengan pemerintah. Amin. Apapun. Jangan sok pinter, jangan sok merasa benar. Coba ya. Coba cari ayat itu ya. Di mana saya tadi ada buka-buka tapi saya lupa di mana gitu. Kita jangan takut dengan keadaan. Yang kita takut adalah yang membunuh tubuh kita. Jangan takut karena tubuh kita gitu, tapi takut kepada Allah yang berkuasa untuk melemparkan kita ke api neraka. Itu ada ayatnya Bapak Ibu. Mungkin ada bisa cari yang ketemu supaya lebih tepat ayat ini.
Coba, ada. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Amin Bapak Ibu. Banyak orang takut, ini krisis nih, heboh, dolar naik. Ya. Wah heboh nih, krisis, takut, ke depan nih gimana anak-anak nih. Ya. Takut, khawatir. Tapi tidak takut. Ya. Hari ini Bapak Ibu yang kita harus perhatikan, kalau kita hidup benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, taat dengan Tuhan, Tuhan tidak mungkin tidak membela kita. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mau cari orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berapa kali saya minta kepada Tuhan karena melihat keadaan orang-orang ini di zaman ini semakin sulit, semakin orang letih lesu. Ya. Jauh dari Tuhan, tidak semangat lagi dengan Tuhan. Ya. Kerajinannya kendor, ya, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor. Banyak kerajinan orang kendor karena kehidupan, karena keadaan yang semakin tidak menentu ini. Tapi peringatan bagi kita, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Bapak Ibu, sabar. Saya hari ini lagi sedang menanti, menunggu sesuatu. Kalau menunggu itu paling sulit Bapak Ibu, ya. Sabar menunggu sesuatu. Gitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu ya, yang membuat saya terkagum dengan Tuhan. Ya. Beberapa hari ini yang membuat saya sukacita. Saat saya di depan bersama Ripka lagi sedang pagi-pagi bangun tidur, belum mandi belum apa, Bapak Ibu langsung ke taman di depan bersih-bersih gitu ya Bapak Ibu. Ya. Ada seorang datang. Seorang ibu 2 hari yang lalu Bapak Ibu. Datang, saya pikir salam, dia bilang gitu kan. Lagi ngapain? Saya pikir itu teman Ripka, karena Ripka di depan, saya di dalam pagar gitu ya. Saya pikir itu temannya Ripka Bapak Ibu ya. Ternyata tidak, karena akrab sekali, karena kayak udah lama kenal gitu. Karena menyapanya dia benar-benar orang yang bukan, ternyata orang yang dekat dengan Tuhan. Ternyata orang-orang juga GSKI Bapak Ibu, tapi tidak bergereja di Palangkaraya ini. Dia adalah berkelana, dia pengusaha Bapak Ibu. Pengusaha, dia ada di mana, kadang kalau di Jakarta dia pasti bergereja di MAG. Ya. Tapi orang Dayak, suaminya orang luar gitu. Ya, bukan orang Kalimantan Tengah. Nah, Bapak Ibu, saya terkagum. Dia cerita, Bu, saya tidak tahu saya kok bisa ke sini. Tadi saya itu cuma hanya pengen mau pulang karena rumahnya di Jalan Tingang. Dia jalan di Yosodarso dekat bundaran sana, mau putar ke Bukit Keminting. Tapi Tuhan bawa dia terus ke sini. Dia bingung, Tuhan kok kenapa aku kok dibawa ke sini, ada apa? Terus dia singgah lagi di depan kita gitu dan masuk ke tempat kita dan cerita-cerita Bapak Ibu dari jam 6:30 pagi sampai jam 12 siang. Bayangkan berapa jam? Ya, berapa jam? Karena mungkin dia lama Bapak Ibu, ya. Kenapa dia lama? Karena dia merasa disegarkan, dibangkitkan rohnya Bapak Ibu, nyambung kalau bahasa kita sekarang. Banyak hal lah ya Bapak Ibu yang saya tidak bisa ceritakan di tempat ini, ya. Yang saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu Saudara sekalian,
betapa luar biasanya Tuhan. Dan kerinduan saya, Tuhan masih adakah orang-orang Kalimantan Tengah ini yang memiliki haus dan lapar akan Engkau? Adakah orang yang masih mengasihi Engkau Tuhan, yang mencari Engkau dalam keadaan seberat ini? Karena selama ini kalau saya lihat ya, orang-orang pada letih, malas ke gereja, malas, gak ada antusias lagi mau cari Tuhan, berbicara tentang Tuhan. Malas. Ya, tidak ada gairah untuk mau berbicara tentang Tuhan, sangat sedikit sekali. Kalau dibawa jalan oke. Bawa rame-rame oke. Tapi kalau diajak ngobrol tentang firman, tentang membuka rahasia kebenaran, sharing. Kadang-kala kalau kita sharing tentang kebenaran Bapak Ibu, itu luar biasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Di situ kadang-kala kami terkagum, saya terkagum kalau sharing tentang kebenaran. Di situ Tuhan membukakan segala sesuatu. Kadang-kala saya terkagum. Yang saya tidak pernah pikirkan keluar dari pikiran dan dari perkataan saya. Loh, kok Tuhan berbicara tentang ini? Saya sendiri diberkati oleh Tuhan, makanya saya suka sharing. Kadang-kala saya cari orang, mana ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang bisa sharing sama-sama supaya saya mendapatkan sesuatu. Sayang gitu Bapak Ibu. Ya. Sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu gitu ya. Maunya yang kayak gitu, tapi mau dengan Tuhannya kurang. Bukan kurang, bahkan tidak ada Bapak Ibu. Orang yang haus dan lapar. Karena Bapak Ibu, emas itu firman Tuhan itu seperti harta yang terpendam. Masih banyak hal yang Tuhan ingin bukakan kepada kita Bapak Ibu. Rahasia-rahasia surga ini, rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan terus digali, terus kita harus banyak mengalami Tuhan yang secara luar biasa Bapak Ibu, secara spektakuler. Banyak orang yang ingin spektakuler, kalau yang sakit sembuh gitu ya, bukan berarti tidak bisa Tuhan beri ya. Tadi yang banyak utang cepat dilunasi, pengennya tuh yang begitu. Tapi cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ini tidak dipraktekkan, tidak dihidupkan dalam kehidupan. Cari dulu setia dengan perkara-perkara kecil, baru Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar. Carilah harta yang di surga, bukan yang di bumi ini. Bukan salah Bapak Ibu saudara bekerja, saudara cari uang. Ya, saudara harus benar-benar hidup dalam kebenaran dulu. Bapak Ibu, ya itulah hari-hari belakangan ini Tuhan kirimkan orang-orang pengusaha Bapak Ibu untuk sharing dengan saya lewat telepon. Ada yang dari Manado, dari Jakarta, bahkan yang datang kemarin. Gitu. Saya pikir Tuhan, kenapa Tuhan kirim orang-orang seperti ini ya untuk saya layani. Memang ada juga kita mendoakan orang sakit, sembuh, mujizat Tuhan terjadi gitu ya. Tuhan kirim ada apa Tuhan? Ya, hari-hari ini kita berdoa buat Indonesia bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Katakan amin. Untuk penyelamatan umat manusia. Nah, untuk penyelamatan umat manusia itu butuh namanya dana Bapak Ibu. Amin. Amin. Tapi sumber dananya pengusaha-pengusaha ini harus hidup benar dulu. Amin. Nah, kalau tadi malam saya melayani seorang yang pengusaha yang mau dipercayakan proyek juga besar gitu. Saya tidak langsung doakan supaya proyek ini berhasil. Saya tidak langsung doakan mereka, Bapak di dalam nama Yesus proyek ini berhasil. Nah gitu Bapak Ibu.
Tidak cukup cuma hanya begitu. Saya tanya, motivasimu kalau kamu diberkati usahamu ini buat apa? Kalau Tuhan lihat, Tuhan itu maha tahu Bapak Ibu. Ya. Jangan Tuhan itu diperalat. Ya, diperalat. Ada maunya dengan Tuhan. Pasti kalau Tuhan, kita disayang oleh Tuhan, Tuhan pasti sayang kita, ya jelas. Kalau Tuhan itu pasti sayang kita. Tuhan kalau melihat anak-anaknya, ya tidak bisa dipercaya tentang keuangan, ya Tuhan pasti tidak akan memberkati, tidak akan pernah berhasil sesuai rancangan Tuhan. Dana yang besar, paling dananya ya sekitar, kalau kita diberikan dana ya sekitar sekian, itu berarti yang Tuhan tahu, yang bisa dipercaya ya standarnya cuma segitu. Karena kalau dikasih lebih, kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Makanya sekarang sulit mencari pengusaha-pengusaha yang bisa dipercaya dana yang besar. Hari ini sulit ya, hari-hari ini sulit. Tuhan mau cari bendaharanya Tuhan yang bisa dipercaya. Karena penyelamatan dunia ini, penyelamatan ini belum bisa terlaksana dengan baik. Karena iblis selalu, coba lihat tadi, contoh gitu ya, baru bicara tentang itu aja sudah, apalagi benar-benar tahu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Iblis pasti kebakaran jenggot. Ini hari akhir zaman sudah Bapak Ibu. Tuhan tidak inginkan satu pun yang binasa. Sebab itu menunggu bendaharanya Tuhan. Kedua, Tuhan ada melihat orang, adakah iman kutumi di bumi orang yang serupa sempurna seperti Kristus. Mungkin sudah ada, sedang dikerjakan, cuman dananya yang belum ada untuk penyelamatan yang besar. Hanya berapa orang kirim, nelpon pengusaha ini dananya sebesar ini, yang dari sana besar. Sampai Bapak Ibu, sulit banget, berat sekali kalau saya lihat. Belum dialirkan dana yang begitu besar untuk penyelamatan. Kalau Indonesia ini menjadi berkat ke bangsa-bangsa. Dulu Eropa yang menginjil kita pertama kali. Tidak ada yang mustahil nanti Indonesia yang akan memberkati bangsa-bangsa. Amin. Amin. Kita dukung pemerintah kita, presiden kita untuk menjadi Indonesia emas. Amin. Banyak orang mentertawakan loh di sini loh. Hayalan katanya. Tapi kalau ada anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Cuma kitanya yang tidak ada yang sungguh-sungguh. Tuhan mau cari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dalam bidang apa. Kalau saudara dipercayakan tentang keuangan, lakukan dengan benar, dengan presisi di hadapan Tuhan. Banyak orang kaya kalau sudah dapat duit seenaknya, beri ini, beli itu, taruh ini, kasih itu. Tidak boleh sembarangan. Harus tepat, baru saudara bisa dipercaya oleh Tuhan. Saya diberkati Tuhan, tidak mudah saya menggunakan keuangan. Bukan saya pelit, kalau Tuhan tidak suruh saya beri itu, saya tidak mau. Harus tepat sasaran. Hati-hati tadi, ya. Kok Tuhan kasih ayat ini gitu, kok bicaranya ke sini gitu ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu
terima menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, tapi Tuhan kita. Melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Hati-hati juga Bapak Ibu. Pendeta itu bisa juga loh muluk-muluk, manis. Ya. Yang ajarannya seperti ini, oh enggak. Saya dulu begitu Bapak Ibu, karena saya butuh duitnya, mengenyangkan perut saya sendiri. Saya bertobat supaya saya dipuji. Saya beri, cari-cari uang supaya saya dipuji oleh yang di atas saya Bapak Ibu. Dulu saya punya mentor. Hati-hati mencari hamba Tuhan. Sekarang banyak nabi-nabi palsu. Banyak pendeta-pendeta palsu. Lihat hidupnya, dari buahnya kamu akan tahu. Nah, itu yang menghalangi pelayanan orang-orang yang tulus hati. Ini loh, saya kadang-kala kalau ngomong begini, aduh takut dikatain. Tapi saya harus mengatakan kebenaran. Hari ini saya bicara di mimbar ini. Banyak orang, ada juga yang diberkati Tuhan mau lakukan ini, tapi diarahkan tidak mau, maunya sendiri. Saya kan sudah kasih di situ, akhirnya tidak jadi berkat yang besar yang turun, karena pelayanan membutuhkan dana. Bagaimana kita bisa memberkati bangsa-bangsa Bapak Ibu? Indonesia akan terwujud menjadi berkat. Amin. Saya yakin dan percaya pasti akan terjadi. Amin. 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 Makanya tadi malam saya 1 jam saya mengajar yang dari Manado itu, pengusaha itu. Dia bilang, saya bertobat karena berapa kali saya gagal dalam usaha. Dan dia kebetulan udah lama, ya, kok bisa cari saya gitu untuk berdoa. Padahal saya nggak pernah kenal. Jauh dari mana aja Tuhan bisa kirim Bapak Ibu. Dan dia saksikan. Semoga orang ini benar-benar. Siapa pengusaha Tuhan butuh orang-orang. Semakin banyak juga. Makanya yang hamba-hamba Tuhan ini kayak kita ini benar-benar mempersiapkan hati kita harus seperti Kristus. Masing-masing kita memiliki mempertanggungjawabkan hidup kita untuk menjadi berkat. Jangan santai, jangan berpangku tangan, biar aja dia aja. Aku nggak mau berjuang, nggak ada juga buktinya. Nanti kalau dia lihat orang terbukti, Tuhan tidak percayakan dia, marah. Itu menjadi perpecahan Bapak Ibu. Saya semoga hari ini saya bilang sama Tuhan, saya terus berdoa. Makanya saya katakan sabar itu sangat sulit. Ya, sabar. Kalau Tuhan belum melakukan, Tuhan ingin kita tepat. Kalau Tuhan langsung jawab, kita tidak bisa dipercaya, kita berdosa. Tuhan tidak mau kita binasa. Amin. Tuhan ingin kita benar-benar bisa dipercaya untuk melakukan tugas loh. Kita hanya dipercaya. Apa yang ada di dunia ini milik Tuhan. Kita hanya dipercaya, mau anak, mau istri, mau suami. Itu milik Tuhan. Harta kita tuh milik Tuhan. Hidup kita ini dimiliki Tuhan sepenuhnya. Segenap. Persembahkanlah hidupmu dengan segenap. Amin. Itu ibadahmu yang sejati. Hidup kita sepenuhnya dimiliki Tuhan. Jadi apapun yang ada di dalam hidup kita itu milik Tuhan. Kita tidak punya hak untuk, tidak bisa. Waktu, tenaga kita, enggak, aku mau ini. Capek.
Nggak bisa lagi kita mengatur diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kamu bukan hamba Tuhan, hamba manusia, hamba perutmu sendiri itu tadi. Kalau kita adalah hamba Tuhan, kita tidak punya hak apapun. Kalau Tuhan bilang, ke sana, iya Tuhan. Walaupun disakiti Bapak Ibu saya, Bapak Ibu, Tuhan bilang serahkan, lakukan. Saya lakukan, sakit Ibu. Tapi karena mau taat dengan Tuhan, harga diri saya hancurkan. Ego saya hancurkan. Bukan saya bodoh, Bapak Ibu mau dipermainkan orang. Tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu. Iya. Sama uangnya Bapak Ibu pergi. Mau taat. Tidak bisa bilang, oh dia kan lakukan ini, aku nggak mau ini. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu bukan karakter Kristus. Kita kan di sini diajarkan tentang melakukan kehendak Bapa, serupa sempurna seperti Bapa. Melakukan kehendaknya, kita diizinkan, segala sesuatu diizinkan terjadi, diperhadapkan kepada kita masalah, tantangan yang tidak kita suka. Nah itu ujiannya bagi kita, bagaimana kita mempraktekkannya. Apa yang diajarkan di tempat ini Bapak Ibu, kalau kita tidak melakukannya, omong kosong. Apa yang kita ajarkan di mimbar ini Bapak Ibu, kalau kita tidak menghidupkan firman itu, apa yang kita ajarkan? Pikiranmu sendiri? Firman itu dihidupkan, baru mengalirkan kehidupan bagi jemaat. Mengimpartasi. Omong kosong kalau pendeta tidak mempraktekkan, menghidupkan firman. Apa yang dia beri, apa yang dia hidupkan buat jemaat. Amin, amin. Makanya di tempat ini Bapak Ibu, setiap firman disampaikan langsung dipraktekkan. Banyak orang yang, aduh hari ini langsung diuji. Itulah zamannya Tuhan Yesus. Murid-muridnya yang 70 sampai menjadi 12 sampai menjadi 11. Murid Tuhan Yesus itu. Hari ini kita meneladani itu, perjalanan itu. Saya sampai deg-degan ya Bapak Ibu. Aduh, siapa lagi nih? Makanya saya tanya Ucon berdua Nadia. Apa? Saudara tadi? Apa kabar? Luar biasa yang gimana? Bisa melewati? Puji Tuhan, satu ujian yang sangat besar. Bulan apa itu kemarin? Mei atau April? Hari ini tetap bertahan. Amin. Nanti Tuhan proses lagi. Menanggalkan, dirapikan lagi sama Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan bisa percayakan. Ya. Saya bersyukur orang-orang yang Tuhan mau percayakan dana yang besar itu orang-orang yang sering mendengar pengajaran. Kalau saudara dapat pendeta lain beda lagi, bingung lagi saudara. Bukan berarti saya bilang ya salah. Saudara tidak mencapai maksud tujuan Tuhan. Oh tentu ada tujuan Tuhan. Karena ada tujuan Tuhan, Tuhan bawa di sini nih. Harus peka. Sulit memang, nanti lepas, aduh hilang lagi. Sama dengan hamba Tuhan, baru bisa begini dipakai. Ya lepas dari tangan, akhirnya merasa hebat keluar. Tidak mencapai maksimal kesasarannya.
Jadi sombong keluar. Tidak mau diajarin, gagal. Jangan sampai dong, harus menjadi murid Tuhan yang benar-benar seperti 11 murid yang hari ini tetap bertahan. Amin. Amin. Halo. Saudara, kok pengajarannya sampai ke sini ya? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Ya. Entah nanti itu di diinikan, nanti nggak usah aja, karena ini sangat pribadi sekali. Kayak kita ini bicara di ruang tamu gitu ya, ngobrol. Jarang kan khotbah kayak ngobrol kayak gini. Kan Tuhan bawa hari ini seperti ini. Halo? Ini sangat ekstrim sekali nih, pengajaran apa ini? Sampai ke sini jarang. Sampai betul-betul. Saudara jangan gagal. Sama dengan Mama Moni, ya. Tetap bertahan dia. Tuhan mau percayakan dari tahapan. Nah, kalau Ocon kan udah merasa sudah pernah mengalami yang besar, habis. Tuhan mau kembalikan lagi, itu cuman ikut tatanan. Mau diajar lagi. Yang mengajar jangan sembarangan. Kalau yang mengajar cuma ingin duitmu, duit yang Tuhan percaya kepada kamu, Tuhan ambil, gagal, salah. Hati-hati. Hati-hati. Kalau mau dipercaya. Saya tidak maaf. Karena pekerjaan Tuhan yang Tuhan bicara hari ini itu membutuhkan dana penyelamatan bangsa-bangsa, itu masih banyak jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan. Saya juga mau mengakhiri hidup saya dengan benar-benar maksimal hari. Baru Tuhan datang. Kalau sudah genap, orang-orang yang melakukan kesucian, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, orang yang kudusnya terkumpul, di Wahyu itu ada 4.000 atau 4 ya, genap, baru Tuhan datang. Nah, kita inilah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Capek di dunia ini, saudara. Lihat keadaan semakin sulit begini. Amin. Ya. Dunia pasti hancur, Bapak Ibu. Ada yang bilang, janganlah Tuhan datang, aku belum siap. Rugi saudara kalau makanya hari ini mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Jangan main-main lagi. Ayo giat. Jangan takut. Nah itu tadi yang, dan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ada firman-Nya loh. Saya tidak menyesal Bapak Ibu berulang-ulang memberitakan ini. Nanti kalau terjadi, saudara tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Sudah waktunya Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu waktu saya ke Jakarta itu, Tuhan menyelamatkan seorang oma yang hampir 70 lebih. Dia sudah dibawa ke tempat ya lain dunia lagi, dunia yang aneh, tempat setan-setan di sana karena dia lihat setan semua Bapak Ibu. Itu sudah dibawa ke dalaman 18 kilo. Yang dia lihat itu setan terus, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, diajak, dipukul-pukul sampai memar badannya itu Bapak Ibu, memar. Nggak bisa berdiri, nggak bisa apa-apa. Waktu saya ke Jakarta dilayani,
dia bisa sehat kembali, keluar dari itu. Dia minta aku sembuh, Tuhan beri aku kesembuhan untuk melayani Tuhan, pergi ke gereja. Tuhan jawab 3 minggu Bapak Ibu. Jawaban, baru kemarin Sabtu meninggal. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi jiwanya diselamatkan. Amin. Kalau dia lama-lama juga di dunia ini takutnya salah lagi. Ya. Kemarin kami berdoa juga kepada teman kita di sini. Itu kita rebut dari roh-roh nenek moyang. Kita rebut. Itu hadirat Tuhan luar biasa. Dia berjuang. Saudara, kita ini turunan nenek moyang yang dulu kepercayaan nenek moyang kita kepada roh-roh penguasa-penguasa, roh nenek moyang, tahu kan? Bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, baru kita sungguh-sungguh nih hari ini. Kalau percaya Tuhan Yesus benar-benar Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak ada dukun, tidak ada apa-apa lagi. Kalau saudara Kristen, harus Yesus dalam diri kita. Ya. Tidak ada berhala-berhala lain. Itu biasa kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat John ini, ada roh itu yang mengikuti kita. Nah itu kalau kita tidak kuat di dalam kebenaran firman-Nya, iman kita tidak kuat, kita bisa terseret. Itu cara trik setan. Saya tahu cara mainnya setan kepada kita. Karena saya ini juga nenek moyang saya juga orang-orang sakti di zamannya itu. Dulu kita nih dididik nih keluar rumah aja harus pakai tabur beras kuning, beras apa. Sakit pasti cari orang yang pakai dukun lah. Tiap malam Jumat datang sahabat roh-roh itu saya. Saya mau bertobat itu banyak yang mau menyeret saya, roh-roh nenek moyang itu. Karena kita ini ada roh perjanjian, kutuk perjanjian. Kita ini sudah dipersembahkan kepada roh nenek moyang itu. Roh nenek moyang kita tidak bisa pungkiri itu, karena zamannya waktu itu belum kekristenan seperti hari ini kuat. Gampang terseret kita. Nah itu ada di dalam diri kita semua, makanya kekristenan mau suku apapun ada. Nah kalau kita tidak kuat memperkuat diri kita kepada Tuhan, kita bisa terseret, dibawa oleh roh. Makanya pertumbuhan rohani kekristenan itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena ini di dunia ini ada roh-roh penguasa di udara. Kalau kita tidak kuat, ya kemarin aja kami mau melayani untuk penyelamatan manusia, kita mau hampir di ini sama roh itu, tapi tidak bisa karena kita kuat di dalam Tuhan. Amin, amin. Nah, apalagi saudara, gampang sekali loh yang mau nipu saudara itu roh-roh itu. Dengan keadaan hidup saudara hari ini, gampang, seolah-olah tuh saudara tidak tahu itu triknya setan. Saya sangat melihat cara setan itu. Gak apa-apa aja, gak usah pakai ini. Saya lihat cara-cara setan mau mengambil anak-anak Tuhan supaya mengikuti dia. Nah kalau kita banyak mengikuti Tuhan, ya masuk neraka, masuk surga banyak, setannya sedih, pengikutnya gak ada. Tapi kalau untuk masuk surga ini sangat berat, sulit, sangat sedikit kata firman. Karena apa? Karena Adam dan Hawa sudah jatuh. Tapi oleh karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan rancangan yang semula, sebenarnya kita ini sudah tempat yang sempurna, Bapak Ibu, tidak ada setan. Kalau Adam dan Hawa itu lulus, tidak memakan buah
pengetahuan itu. Tapi gagal. Tapi Tuhan Yesus turun ke dunia mengembalikannya. Berhasil, tapi jalannya sulit. Amin. Nah, kita inilah mengikuti jalan yang sulit itu. Karena roh itu, setan itu sudah ada. Gara-gara Adam dan Hawa itu. Halo? Tetap ada. Tapi Tuhan bilang karena Tuhan sudah menang, Tuhan berhasil, kita meneladani Tuhan, pasti ada. Amin. Saya, saudara, katakan dengan iman, Tuhan aku ada. Tuhan mau sepertimu. Aku mau sepertimu Tuhan, apa yang kau sudah teladani. Amin. Kitalah yang menjadi berkat nanti buat penyelamatan umat manusia ini. Amin. Jangan berdiam diri, egois dengan diri sendiri. Tidak mau berjuang, tidak mau menderita, tidak mau bayar harga, tidak mau diarahkan. Saudara akan Tuhan percayakan. Hari ini Tuhan banyak kirim orang siapa aja. Hari ini yang nurut, dialah yang dipercaya oleh Tuhan. Karena ingat, harta yang ada di muka bumi ini milik Tuhan. Amin. Mau emas, mau perak, mau apa yang ada di muka bumi ini itu milik Tuhan. Amin. Mau emas itu punya Tuhan. Kalau hari ini orang menambang emas dengan cara itu enggak kekal. Cepat diambil setan. Amin. Betul? Betul, Mama Monik? Makanya kembali ke Tuhan supaya diberkati. Nanti kita arahkan, nanti kami ajarkan supaya kalian itu benar-benar berkat yang daripada Tuhan, kekal selama-lamanya. Tidak diambil. Hari ini diambil dapat berkat, macam-macam godaan. Ada aja yang menggoda kita. Nah, karena tidak kekal. Harta itu tidak diarahkan dengan benar. Kita menikmati kok. Tapi sekarang kalau kita diberkati, kita menikmati sendiri. Sedangkan Tuhan hanya mempercayakan apa yang ada di muka bumi ini, ya, kita hari ini dikasih Tuhan keuangan. Itu bukan untuk kita sendiri, milik kita, untuk keluarga kita. Tidak hanya itu, untuk pekerjaan Tuhan. Jangan berutang. Supaya fokus melayani Tuhan. Nanti karena mikir utang, aku mau kerjakan, nanti utangku siapa yang bayar? Sehingga tidak fokus dengan panggilannya. Tidak maksimal. Nah, ini bagi hamba-hamba Tuhan ada juga. Bagi bendaharanya Tuhan juga ada tantangannya, Bapak Ibu. Aduh, capek deh. Iblis itu, aduh, aku gregetan dengan iblisnya, saudara. Setan yang bermain di anak-anak Tuhan ini. Gemes. Karena saya udah mengalami, jadi saya tahu cara setan. Saya bisa ngajar saudara, saya bisa kasih tahu ini karena saya mengalaminya dan saya keluar dari itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ikuti. Dia tidak suka berhasil pekerjaan Tuhan. Jiwa-jiwa itu diselamatkan melewati apa yang Tuhan percayakan, melewati keuangan. Hidupmu dulu harus benar, baru keuangan. Karena keuangan ini, mamon ini sangat rentak. Sulit. Banyak orang-orang kaya hari ini, tapi enggak tepat. Tuhan mencari memang orang-orang pegang uang itu orang yang benar-benar hidupnya tidak tamak, tidak serakah. Benar-benar megang uang seperti dia, Bu. Dia panggil saya Mami. Mi, saya tidak mau lagi pegang itu uang. Saya serahkan ke Ibu Esther. Wah. Ada orangnya. Kalau bagian kita hari ini dipercaya oleh Tuhan. Hidup kita, pelayanan, pengajarannya, saudara, ada dananya. Kan Rasul Paulus juga ada. Dia bilang, saya tidak mau lagi pegang itu uang. Saya serahkan ke Ibu Esther. Wah. Ada orangnya. Kalau bagian kita hari ini dipercaya oleh Tuhan. Hidup kita, pelayanan, pengajarannya, saudara, ada dananya. Kan Rasul Paulus juga ada. Dia bilang, saya tidak mau lagi pegang itu uang. Saya serahkan ke Ibu Esther. Wah.
bendaharanya. Siapa namanya? Nadia. Coba. Hah? Priscilla. Iya. Butuh. Nah, saudara, nanti pertumbuhan rohani saudara akan semakin peka. Saudara tidak inginkan lagi apa yang ada di dunia ini. Benar seperti hari ini saya mau kemana, aduh. Gak pengen melihat keadaan dunia, mau rame apa, mau harta, mau makanan apa, gak bisa juga. Paling menikmati ya sekejar, paling segini, kalau babi ya cuma segini. Lebih dari itu bisa stroke. Ya kan? Mau kamar hotel yang mewah ya cuma 1 kamar. Amin. Ngapain? Udah, kalau kita sudah rohani kita udah matang, udah kuat, kita ndak inginkan. Mati juga nggak takut. Keadaan dunia mau gimana pun nggak takut. Tapi Tuhan mempercayakan kita. Di akhir zaman yang sulit ini Tuhan akan memunculkan, membangkitkan orang-orangnya Tuhan. Amin. Ini zaman akhir. Kesempatan yang terakhir. Tuhan mau membangkitkan. Satu, hanya kita tunggu. Saya mimpi, saya delay, saya sudah ada tiket. Saya udah ada di bandara, udah mau berangkat. Tinggal petugas bilang delay dulu, nanti jam sore. Di hari itu juga, apa maksudnya Bapak Ibu? Nunggu. Delay itu apa? Ada sesuatu yang kita tunggu. Amin. Supaya genap. Saya tinggal nunggu, saya bilang. Nunggu anak-anak Tuhan ini dana yang diluncurkan. Amin. Amin. Mungkin nanti sekali ini ya itu kemana-mana nih. Saya bilang Tuhan, akhir hidup saya ini saya mau menyelesaikan tugas. Sudah enggak lagi 3 bulan di sini dan dia terus berjalan. Kan selama ini kan stop dulu, dananya stop. Tapi kalau dananya itu baik, kita bisa kemana-mana menjadikan segala bangsa muridku. Itu tugas visi. Murid ini akan memuridkan lagi. Amin. Karena Tuhan Yesus juga meneladani itu kan. Dia menjadikan murid. Makanya dia bilang, memesan kepada kita, jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Murid. Bukan mengumpulkan jemaat. Jemaat belum tentu masuk surga. Amin. Kalau murid hari ini kita lihat. Halo. Kita harus jadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Saudara diberkati? Halo? Diberkati? Ya. Kita memperingati tubuh dan darah Kristus nih hari ini. Kita tidak kebetulan memperingati tubuh dan darah Kristus, ya. Supaya ini kita tidak hanya memperingati, tapi harus membangkitkannya dalam hidup kita, menghidupkannya penderitaan Yesus ini. Ini arti perjamuan kudus. Minta Tuhan hidupkan ya, darahmu yang sudah tercurah, roti yang sudah terpecah, tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan, dihancur-hancurkan itu. Menjadi satu peringatan bagi kita hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat hal yang luar biasa yang Tuhan sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Bapa, Kau sempurnakan, jauhkan dari mencuri kemuliaan. Kalau Kau temukan, ampuni Tuhan. Supaya tidak ada satu kuasa kegelapan yang mau mengambil kesempatan dalam hal pembicaraan pada saat hari ini.
Maseke nama tokona ya rala masek. Terjadilah Tuhan, terjadilah. Kami rindu. Kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami rindu juga jika Indonesia Tuhan percayakan kami menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Bapa, tolong kami Tuhan. Kami mau utus kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu di akhir zaman ini Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jika Tuhan mempercayakan kami hari ini, Tuhan tolong kami Bapa. Mari saudara, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, saudara tundukkan kepala, saudara berlutut di bawah kaki Tuhan. Saudara jangan merasa aku tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Tapi hari ini Tuhan melihat hati setiap kita yang mau berkomitmen kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jesus. Saudara berbicara kepada Tuhan, berkomitmen di Tuhan. Mari saudara, buka hatimu saudara, buka hatimu. Tuhan tidak pernah memandang engkau hina. Tuhan tidak memilih. Hei orang hebat, orang yang benar. Tapi hari ini Tuhan memilih siapa yang mau, yang merelakan dirinya mau lagi dipakai oleh Tuhan. Disitulah Tuhan akan membenarkan kita. Tuhan yang menuntun kita melewat Roh Kudus-Nya untuk membentuk kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Kita angkat pujian. Jalan terjal berdebu, Amin. Mari tertatih-tatih saudara kita bangkit berdiri. langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganku gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bertatih-tatih langkah anak manusia,
pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku, sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Kuatkan kami, karena roti ini benar-benar tubuh-Mu Tuhan. Kami mau ikrarkan ini di hadapan-Mu. Dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, cawan diangkat melebihi tubuh kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, naikkan syukurmu. Saudara berdoa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Penuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dirasake nama seke nama Tuhan ya ramas. Indah ya ramas indah ya. Bagi kami pada saat hari. Terima kasih Tuhan, terus Kau nyatakan Tuhan bagi setiap kami, agar genap segala sesuatu yang Tuhan kehendaki melewati hidup kami. Tidak ada yang dapat mencurinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, termeterai dalam hidup kami, melewati tubuh dan darah-Mu, benar-benar darah yang Kau sudah curahkan, tubuh yang Kau sudah curahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Keajaiban akan terjadi dalam kehidupan, bahwa Kau Allah yang hidup, Allah yang benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak dapat apa yang kami katakan selain kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Biar Engkau yang memberikan hikmat kepada kami masing-masing Tuhan, dalam setiap kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mengakhiri pertemuan ibadah kami yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan